Halo semuanya, kembali lagi dengan Diata di sini. Oke, hari ini aku bakalan buat jepit lagi. Nggak tahu akhir-akhir ini kayak terobsesi dengan jepit-jepitan lucu, jepit-jepitan yang kecil. Dan kita memakai sistem analogi lagi, yaitu meniru. Meniru apa kali ini? Jam 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 jam. Hap. Ini dia. Yeay. Krik 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 krik. Hari ini aku mau buat jepitan bentuknya mirip capung. Ini menurut aku mirip sih sama capung. Jadi ini aku udah coba tadi buat dan ternyata berhasil. Terus aku mau bagi-bagi ke kalian semua caranya bikin. Entah kalian mau pakai ke party atau mau pakai hari-hari, kayak lucu deh menurut aku nih. Nah, kelihatan gak sih? Nah, ini capung nih. Lucu kan? Oke. Untuk buat ini kita perlu apa aja? Pertama, tetap ini mutsin aku pakai yang 6 mili dan ini yang 3 mili. Terus tetap pakai kawat halus warna gold ukuran 0,4 dan jepit kesayangan kita itu jepit buaya. Dan perkakas-perkakas seperti biasanya, oke? Tanpa basa-basi, ya kita buat. Oke, kita keluarin kawatnya dulu. Ini kawatnya kurang lebih 1 meter. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini tuh nggak goyang. Ini nggak ada goyang nih. Nggak ada goyang ini manapun, nggak ada goyang nih. Ini tuh udah termasuk keret banget. Cuman ini juga keret banget. Cuman memang yang lebih rentan itu bagian sini. Rentan gak berbentuk maksudnya ya. Sekarang yang pertama kita buat adalah kita harus buat kuncian awal supaya mutsin yang di bagian badan si capung ini gak goyang. Oke. Ini capungnya kalau di sini kira-kira ganggu gak ya? Enggak sih kayaknya. Sekarang kita masukkan segini aja dulu kali ya. Nah, ini ada bagian di sini. Pertama kan aku buat terlalu naik tuh, jadi kayak nggak bisa buka jepitannya. Jadi biar aman, kita turunin sekitar lagi 3 mili dari ini, dari si gulir jepitnya. Bukan gulir apa, baut jepitnya. Sekitar 3 mili ya. Jadi ini dibeginikan, terus yang panjang bawa ke bawah lagi, bawa ke atas lagi. Nah, kalau udah, kita sekarang yang terpenting adalah ini dulu buat dia keret banget, keret, baru kita kunci. Au, au, ouch, 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 ouch. Ini bisa. Ini udah gak goyang. Sekarang kita bawa balik lagi ke bawah, lawanan arah ya. Oke, dikeretin lagi. Sekarang biar ini bagian ini gak gede banget, kita kayak jepit. Bukan kayak lagi sih, kita jepit. Oke. Ini udah keret. Sekarang kita masukin mutsin yang pertama, yang 6 mili. Nah, untuk jepitnya, untuk kita bagian untuk ngejepit, kita balik lihat di sini lagi. Aku ngejepit kayak ngekunci di sampingnya. Jadi samping sini, misalkan yang ini tuh satu di bagian kiri, yang kanan itu di bawahnya lagi, di bagian kanan aku kunci, di bawahnya bagian kiri lagi. Jadi selang-seling. Kenapa selang-seling? Itu untuk ngebantu masang si apa ya ini namanya, sayapnya, untuk bantu kunci sayapnya biar nggak terlalu banyak kuncian, biar nggak terlalu banyak kawat yang terlihat dari atas. Jadi dari samping itu lumayan rapi, dan kuncinya juga kita ngegulirnya, kuncinya juga keret banget gitu. Yang ini pastikan pasang di atas kawat yang tadi kita buat itu. Kalau terlalu atas nanti
dia kayak kelihatan gitu loh, jadi kayak kita taruh di tengah-tengah gini aja. Nah udah begini, kita kan tekan dulu baru kita kunci. Kuncinya aku saranin pakai pinset biar lebih krep. Karena corona jadi barang yang ada di toko kayak kerajinan manik-manik di Bali itu kayak agak kurang stoknya gitu loh, karena pengiriman juga belum ada. Nah kalau udah kita belokin, jadi nih, nah nggak goyang kan, tuh nggak goyang sama sekali. Next, boleh yang panjang masuk atau yang pendek masuk, sama aja sih. Terus kita masukin. Sekarang yang di bawahnya kita kuncian ke sebelah satunya, kayak selang-seling. Sorry. Kita jepit dulu pakai tangan, kayak pastiin dia udah bener-bener lurus. Baru kita kunci. Ini udah nggak goyang. Kita udah kunci nih. Kelihatan nggak? Jadi kita udah kunci begini, terus kita tempelin di bagian sini. Baru kita buat di bagian bawahnya lagi. Oh sorry, ngecek ke kamera, terus dia bengkok. Udah gak goyang, kita tempelkan. Terus buat ini ada di tengah-tengah, buat ini yang ada di tengah-tengah sekarang, kita gulirin ini dari samping, ini masuk dulu seperti ini. Jadi ketemu tengah-tengah, terus kita gulir kerangnya. Jadi segini aja dulu. Kita sisain sekitar 1 mili atau 2 mili buat masukin si ini ujung ekor si capung. Kita pakai yang mutsin 3 mili. Action. Ini aku lilit 3 kali deh, cukup. Sakit. 3 kali. Terus bagian yang pendek kita ambil, terus kita kunci di bawah. Oke, badan sama ekor udah. Sekarang kita bikin sayapnya boleh, kalau mau bikin ini dulu juga boleh. Gimana nih maunya nih? Oke, kita bikin sayapnya aja dulu ya. Bentar, ini bagian di ekor lurus. Oke. Ini udah gak goyang nih, tuh gak ada goyang. Kita bikin sayapnya. Ini kita minggiran dulu ya. Untuk sayapnya aku pakai si mutsin 3 mili. Caranya
Jadi ini si sayap kan begini nih. Jadi dia kayak nggak ada ngegulir sih, karena kalau sayap, kenapa aku nggak pakai guliran? Jadi kalau kita lihat sayap si capung itu kan tipis di antara bagian badannya dia, bagian sayap yang tipis kayak transparan gitu. Jadi ini tuh si mutsin aku kayak ikat di kawat gitu. Jadi setelah diikat baru dirangkai. Ini mutsinnya satu, cukup segini aja dulu. Terus kita masukin ini ke sini, sama kayak bikin bunga. Pada inget nggak teman-teman? Jadi bukan bikin bunga, bikin daun. Nah ini begini nih. Oke, setelah itu kita lanjut lagi yang kedua. Teman-teman, ini aku udah bikin 4 ini mirip begini. Jadi di satu sisinya dia pendek dan sisi satunya aku biarin panjang. Itu untuk mempermudah kita ngunci atau narik supaya biar kita nguncinya bisa keret. Karena kalau dia pendek-pendek itu berdasarkan pengalaman aku lebih susah aja. Tapi kalau misalkan kalian bisa buatnya pakai pendek ya nggak apa-apa, cuman ini saran aja sih. Oke, sekarang kita buat bentuk si sayapnya ini ya. Ini satu sisi. Kayak tulangan ini aku kayak keluarin deh ya, biar dia di bagian luar. Nah sudah, sekarang ini dia udah masuk 2 begini. Sekarang aku mau kelilingin dia dulu. Udah ditarik kencang yang bagian panjang, baru kita kunci. Jadi pakai pinset ya. Ini aku minggirin dulu ya. Baru jadi satu. Sekarang kita lihat yang kedua, itu di lubang yang sama di nomor 2 ini ke nomor 3. Nah sekarang bikin sayap satu sisinya lagi. Caranya juga sama, jadi cara yang kita lakukan di sini kita lakukan di sini juga ya. Nah, udah jadi bagian sayapnya. Terus yang terakhir kita bikin di bagian antena ya, kalau nggak salah namanya ya. Bikin sini. Untuk bikin antena, kita masuk ke bagian ini dulu. Bagian pertama. Nah, udah gini kita sekarang kulir bagian sini ya. Kunci dulu. Ini hati-hati juga nih bagian sini biar kalian nggak ngerusak sayapnya. Udah cukup. Kita pakai mutsin yang
3 mili buat jadi ujung antenanya. Masuk. Terus pakai yang panjang. Ini kita mirip kayak buat si apa namanya, sayap tadi. Setelah udah, ini kan bagian satu. Nah, setelah dikunci, ini kan baru satu sisi, kita kunci. Jadi sebentar, ini ada kotorannya. Nah, ini kan baru satu sisi, kita kasih bingkainya, kita kuncinya. Jadi biar nggak cepet brodol, kita kunci lagi dia, kita bingkai lagi. Jadi kita bingkai ngebulet gitu, dua sisi, sisi atas, sisi bawah, sisi kanan, sisi kiri, terserah lah. Terus kita kunci kecil, 1 atau 2 kali cukup. Nah, cukup segitu. Kalau dia udah nggak goyang aja, kita gunting. Setelah digunting, kita mantepin lagi, terus kita tempel dia. Nekennya nggak usah keras-keras ya, nanti ini patah. Kita tutup deh. Ihui, udah jadi satu lagi. Yeay, udah jadi. Ini dia nih. Untuk sampingnya, samping di sini, bagian bawah, bagian atas, ini ekornya. Tuh, diem, nggak goyang. Ini dia. Nggak tahu lagi sekarang ini lagi demen aja buat aksesoris rambut itu kayak dari apa namanya, dari jepit, suka aja. Nah, untuk aksesoris ini, untuk yang aksesoris yang hari ini kita buat, ini kuncinya ada di bukan kuncinya, ini di titik fokuskan pada saat kalian ngunci dan keteraturan jarak. Jadi ini kan karena dia di sebelah sisi kanan dan kiri dia harus sama. Jadi keteraturan jarak itu penting supaya hasilnya balance kiri kanan. Terus nggak kalah penting juga itu yang utama si teknik kunci. Jadi teknik kunci kanan kiri itu pastikan bener-bener kekunci, karena kalau misalkan dia goyang, yang di sini goyang, sayapnya juga bakalan goyang. Nah, ini kan nggak goyang nih. Ini nih bukan goyang, ini dia fleksibel. Jadi kalau goyang dia naik turun gitu loh. Nah, kalau misalkan di sini udah nggak kekunci dengan bagus, di sini otomatis goyang. Jadi jepit kalian juga cepat rusak. Begitu juga dengan si kuncian di antenanya. Jadi kalau misalkan antenanya kalian belum bisa kunci yang kayak aku buat tadi, jadi setelah kalian bikin antena, nah misalkan ini goyang nih, ini kan nggak goyang nih, ini udah dia fleksibel. Kalau misalkan dia goyang, aku pertama bikin yang ini, itu dia goyang banget. Jadi aku tambahin kawat lagi, kawat lepas di bagian sini, terus aku kunci di bawah sini. Itu bisa kok. Jadi misalkan di bagian sininya agak goyang, bisa kalian kunci lagi, tapi ke bawah sini, jangan ke samping, karena kalau ke samping dia bakalan kelihatan. Jadi mending bawa ke bawah. Kalau kunci ini, kunci di bagian ekor, ini kalian harus pastiin nguncinya di bawah bibir buayanya, bibir jepit buayanya. Jangan sampai kalian nguncinya di sini, ya nggak bisa jepit dong. Jadi jepitnya pastiin di bawah bibir buaya ya. Oke,
Ini dia hasilnya hari ini. Yeay, tepuk tangan buat kalian dulu. Yeay. Oke, ini dia video. Bukan ini dia sih. Ini dia hasil kita hari ini. Dan segitu dulu video aku kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa follow IG aku @diata_makeuphair untuk dapetin tutorial-tutorial pendek mengenai pembuatan jepit, pembuatan hair aksesoris lainnya. Dan juga kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kasih tahu bahwa di sini ada sesuatu yang bermakna yang kalian bisa lakukan di rumah. Oke, see you next video. Bye bye.